Masih melanjutkan kajian kita di pada 40 hadis amalan ringan berpahala besar. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. Qala, beliau berkata, apa katanya? Man, siapapun orang sholat yang sholat arba'an 4 rakaat ba'dal isya'i, setelah isya, kunna, maka dalam 4 rakaat itu tadi kaqadrihinna min lailatul qadri, setara dengan 4 rakaat pada waktu Lailatul Qadar. Jadi setara kadarnya 4 rakaat itu seperti mengerjakannya di waktu malam Qadar atau Lailatul Qadar. Nilainya setara dengan 4 rakaat pada malam atau pada waktu Lailatul Qadar. Ini hadisnya riwayat Ibnu Abi Syaibah, hadis nomor 7273 dengan sanad sahih, hadisnya sahih. Atau hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, 4 rakaat setelah isya setara dengan 4 rakaat pada waktu Lailatul Qadar. Sama, ini Ibnu Abi Syaibah. Kalau ini nomor hadisnya 7274, sanadnya hasan. Yang tadi sahih, yang ini hasan. Atau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya yang tidak dipisah dengan salam, maka nilainya setara dengan 4 rakaat pada waktu Lailatul Qadar. Ini Ibnu Abi Syaibah, nomor hadis 7275 dengan sanad hasan. Atau dari Ka'ab ibn Ma'ad, atau dari Ka'ab ibn Mati', barang siapa sholat 4 rakaat setelah isya dengan membaguskan ruku dan sujudnya, dengan membaguskan ruku dan sujud padanya, nilainya setara dengan 4 rakaat pada waktu Lailatul Qadar. Ibnu Abi Syaibah, hadisnya nomor 7276 dengan sanad hasan. Kisaran hasan sahih, hasan sahih. Ba'diyah isya berapa? 4 rakaat. Jadi kalau orang mengerjakan ba'diyah isya 4 rakaat, itu setara nilainya dengan kalau itu dikerjakan di pada malam Qadar. Kemudian hadis yang kelima, maka kalau sudah punya keutamaan seperti malam Qadar itu, ya berarti seolah-olah Allah mau bilang, timbangan kebaikan kamu udah pasti berat itu. Sehingga kalau timbangan kebaikan kita lebih berat dari keburukan, rumusnya langsung masuk surga. Kenapa demikian? Karena kebaikan yang lebih banyak itu menghapus dosa. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Kalau ini jaminannya setara seperti mengerjakannya di malam Qadar. Kurang opo ini. Hadisnya sahih. Kerjakan 2 rakaat di masjid, sampai rumah ngerjakan lagi 2 rakaat boleh, tidak apa-apa. Jadi dicicil, karena kan kalau bahasanya Nabi, boya cahaya itu dibagi, jangan ditumpahkan di masjid semua. Dengan cara apa? Mengerjakan ba'diyahnya di rumah. Misalnya jenengan kalau misalnya agak terburu-buru ya, tidak apa-apa, ba'diyah isya 2 rakaat dulu. Nanti pulang sampai rumah, kerjakan lagi 2 rakaat, ba'diyah isya lagi, tidak apa-apa. Jadi kalau jenengan sanggup langsung 4 rakaat, 2 salam, ba'diyah isya. Kalau misalnya karena kebiasaan refleksnya 2 rakaat, terus kadung mulai sampai rumah nambah 2 rakaat lagi, tidak apa-apa. Atau nanti pas tahajud, sholat pembukaannya ba'diyah isya
2 rakaat lanjutannya. Ini bukan apa-apa, kesempatan mengambil kesempatan untuk apa tadi? Iya, mendapat keutamaan malam qadar itu. Kalau sholat fardu, prinsipnya Nabi turun dari kendaraan karena Nabi tidak mengerjakan sholat fardu itu di atas kendaraan. Namun pernah diketahui ada satu riwayat ketika itu terjadi banjir, sehingga Nabi memutuskan sholat fardu itu di atas onta berjamaah dengan para sahabat. Jadi pernah, berarti Nabi pernah diketahui sholat di atas kendaraan itu di atas onta ketika apa terjadi banjir. Jadi kalau terpaksa asal syarat rukunnya terpenuhi, kalau saya memilih tidak wajib i'adah. Saya punya prinsip kaidah fikih yang mengatakan bahwa rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib mengulang. Itu kaidah fikihnya itu. Lanjut. Hadis yang kelima, hadisnya an Ummi Habibata, diceritakan dari Ummi Habibah. Taqulu beliau radhiyallahu anha, taqulu beliau berkata, apa katanya? Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabdanya? Man shollat natai asyrata rakaatan, siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, di dalam sehari dan semalam, bunya lahu, maka dibangunkan untuknya bihinna, sebab 12 rakaat itu apa, baitun, sebuah rumah, fil jannati, di surga. Hadisnya riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Hadisnya sahih. Janji Nabi tadi itu hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan gharib. Dikatakan bahwa Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, Allah akan selamatkan dari apa yang dia takutkan. Dan berharap masuk surga, berharap selamat dari siksa neraka ini bukan sebuah kesia-siaan. Hadisnya sahih Muslim. Loh, ini bukan main-main. Itu Allah yang bilang langsung. Di mana Allah bilangnya itu? Di Ali Imran 185 itu. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Itu Allah yang bilang itu. Faman zuhziha 'anin nar. Maka siapapun orang yang dijauhkan dari neraka. Kalimatnya dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz. Jadi memang ada orang-orang tertentu itu yang nilainya harusnya masuk neraka. Cuman dapat syafaat dengan izin Allah, nggak jadi, akhirnya masuk surga, dimasukkan ke surga, kalimatnya itu gitu. Maka jangan remehkan doa habis maghrib sebelum bicara dengan siapapun kecuali dengan Allah ya. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Kalau habis subuh, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau belum tahu, paling enggak doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini kalau rawatib kita 12 rakaat, jaminannya apa tadi? Dibangunkan rumah di surga. Mana nanti orang ahli surga itu kan ada ahlul jannah, ada ashabul jannah. Kalau ahlul jannah itu ya punya KTP surga, kalau ashabul jannah itu punya sertifikat surga ya. Hadis yang ke-6, hadisnya an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatul asy-syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Man, siapapun orang sholat yang sholat al-ghadata subuh fi jama'atin, dalam jamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk untuk yadhkurullaha, menyebut dan mengingat Allah, hatta tatul asyamsu, hingga matahari terbit. Summa sholat, kemudian dia sholat rakaat ini dua rakaat, pakai summa ya, berarti ada jarak, nggak langsung.
Kalau fasolla itu langsung. Tapi kalau pakai summa berarti ada jaraknya. Makanya bukan syuruk langsung sholat. Kecuali di Masjidil Haram, tidak apa-apa. Kalau di luar Masjidil Haram nunggu sampai matahari kira-kira setinggi penggala. Umumnya ulama menyebut 15 menit. Ya, 15 menit. Maka dia diberi pahala seperti pahala haji dan umroh. Qala berkata siapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala bersabda siapa Rasulullah Muhammad SAW, tamatin, sempurna. Ini hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Kenapa? Karena dia terbit di antara dua tanduk setan. Maka kalau ada dalil yang membolehkan dan ada dalil yang melarang, yang dimenangkan adalah yang dilarang, yang melarang itu. Ya, idza jatama'al halal wal haram quddimal haram. Kalau bertemu ada dalil yang membolehkan dan dalil yang melarang, yang dimenangkan adalah yang melarang. Paham gimana maksudnya? Nah, makanya saya tetap cenderung pada tunggu sampai matahari setinggi penggala baru kerjakan sholat syuruk. Itu saya ya, jenengan tidak seberapa dengan saya, monggo, cuman itu pilihan saya. Dan itu masuk dalam kategori sholat duha di awal waktu, dan itu masuk dalam kategori sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat. Dimana sholat duha itu kalau kita kerjakan 2 rakaat itu setara dengan mengganti sedekah sebanyak ruas di tubuh. Kalau 4 rakaat baru punya faidah, diantaranya jalbur rizki. Nah, kalau 6 rakaat itu untuk menjaga keamanan kita. Itu ada beberapa riwayat di versi riwayat At-Tirmidzi. Nabi itu biasanya 4, 6, 8. Kecuali beliau tidak sholat malam, tidak tahajud maksudnya. Kalau witir tetap witir beliau. Maka duhanya biasanya beliau 12. Itu seperti itu. Hadis yang ke-7, wallahu alam bisawab. Kalau masih ada waktu saya teruskan, kalau enggak oke, cukup. Monggo yang mau tanya dulu, takutnya banyak pertanyaan. Mau bilang bahwa kita masuk surga ini karena rahmat Allah. Kan itu kesimpulannya kan? Kita masuk surga karena rahmat Allah. Bukan karena amal kita, tapi jangan salah ngambil kesimpulan. Kalau gitu nggak usah beramal, yang penting kan rahmat Allah. Loh, justru karena kita meyakini masuk surga karena rahmat Allah, makanya kita beramal. Karena dengan beramal itu kita berharap rahmat Allah. Paham nggak nggih? Satu dulu. Nah, saya mau jawab dulu gini, Pak. Kita ini umur 60, 70, 80, jarang di atas itulah kata Nabi meninggal. Beramal di waktu yang sangat terbatas, tapi balasannya surga yang abadi. Ya, ini menarik, bagus ini. Kata para ulama usul fikih itu gini, kenapa manusia yang beramal dalam kurun waktu yang tertentu kok dibalas oleh Allah surga yang selamanya? Rahmat Allah tadi jawaban yang pertama itu jelas itu, rahmat Allah. Ini berikut jawaban berikutnya ini, Pak. Ini dikarenakan manusia itu dalam hatinya berniat untuk beriman selamanya. Beriman menjadi niat apa? Beriman selamanya. Niat untuk menjadi baik selamanya. Sementara hadisnya sahih, muttafaqun al Bukhari Muslim. Orang niat saja sudah diberi pahala oleh Allah seperti sudah dikerjakan sekali utuh. Maka balasan surga yang selamanya itu karena manusia itu niatnya beriman selamanya. Kita ini berniat menjadi muslim selamanya. Kita ini berniat menjadi baik selamanya. Ada yang niat jadi muslim 10 tahun aja? Enggak ada. Semua kita pasti niat jadi orang baik selamanya, betul nggih? Semua kita punya niat beriman selamanya.